Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una fid dunya wal akhirah. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa'. ومن نفس لا تشبع ومن قلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat asli, hafizakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas semua kemudahan, karunia, kenikmatan yang Allah berikan, sehingga kita masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk mentaubati dosa-dosa kita di masa lalu, juga sebagaimana kita memaksimalkan dan memperbaiki amalan kita di sisa umur kita yang akan datang. Salat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau dan para umatnya hingga akhir zaman. Sahabat asli, masih dalam pembahasan kitab Ad-Da' wa Dawa karya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, yang di episode atau pertemuan sebelumnya sudah kita bahas beberapa hal tentang cinta, tentang pembagian cinta dan lain sebagainya. Dan di akhir-akhir pembahasan kitab ini sebenarnya adalah inti dari jawaban-jawaban atas pertanyaan, inti dari jawaban dari banyak atas pertanyaan yang dilontarkan kepada seorang anak muda tentang penyakit ishq yang dideritanya atau penyakit ishq yang mengidap hatinya. Baik, sekarang kita akan masuk ke pasal baru halaman 552. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala, faslun wa amma mahabbatun niswan fala lauma 'alal muhibbi fiha. Ibnu Qayyim menjelaskan, adapun kecintaan kepada wanita maka tidak terlarang atau tidak tercela bagi orang-orang yang mencintai wanita. Bal hiya min kamalihi wa qad imtanna Allah subhanahu biha ala ibadihi. Bahkan itu termasuk dari kesempurnaan bagi seorang hamba, dan Allah telah memberikan nikmat itu kepada para hambanya. Wanita itu sebagai pasangan untuk laki-laki. Allah berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 21, ayat yang sangat familiar ini. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Ayat ini sangat familiar. Allah berfirman, dan di antara tanda kekuasaan Allah, an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Allah menciptakan bagi kalian pasangan agar kalian merasakan sakinah, ketenangan kepadanya, dan menjadikan di antara kalian mawaddah wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Faja'ala al-mar'ata sakanan lirrajul yaskunu qalbuhu ilaiha. Perempuan, wanita dijadikan tempat sakinah, tempat bernaung bagi seorang laki-laki, bagi hatinya laki-laki kepada perempuan itu. Wa ja'ala bainahuma khalisul hub. Dan Allah menjadikan di antara keduanya ada cinta yang ikhlas, yang murni. Wa huwal mawaddah al-muqtarina birrahmah, yaitu kecintaan yang bersamanya ada kasih sayang. Wa qad qala ta'ala 'aqiba dzikrihi ma ahalla lana minan nisa wa ma harrama minhun. Allah menyebutkan setelah Allah di dalam surat An-Nisa ayat 26 dan sampai 28, Allah berfirman, yuridullahu liyubayyina lakum wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum wa yatuba 'alaikum wallahu 'alimun hakim. Wallahu yuridu an yatuba 'alaikum wa yuridu alladhina yattabi'una asy-syahawati an tamilu mailan 'azima. Yuridullahu an yukhaffifa 'ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Ini nanti dibaca sendiri ini arti dari ayat tersebut.
Kemudian dzakara Sufyan ats-Tsauri fi tafsirihi an Ibnu Tawus an abihi. Imam Sufyan ats-Tsauri dalam tafsirnya membaca dari meriwayatkan dari Ibnu Tawus dari ayahnya, qala idza nadhara ila nisa lam yasbir. Jadi kalau apa namanya? Dia melihat kepada wanita dia tidak sabar. Artinya tidak bisa menahan syahwatnya. Artinya kebutuhan laki-laki kepada wanita itu pasti gitu ya. Wa fi sahih min hadits Jabir an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu ra'a imra'atan fa'ata Zainab faqada hajatahu minha. Hadis dalam sahih diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa sesungguhnya suatu kali Nabi melihat seorang perempuan, kemudian beliau segera kembali kepada Zainab, mendatangi Zainab, faqadha hajatahu minha. Kemudian Nabi melampiaskan kebutuhannya kepada Zainab. Wa qala, kemudian Nabi bersabda, innal mar'a taqbalu fi surati syaitan. Sungguhnya wanita itu kadang seperti apa namanya? Hadir seperti ada gambarnya atau bentukannya setan. Wa tadburu fi surati syaitan. Kadang dia datang dan saat wanita menghadap depan atau menghadap belakang itu pasti ada sesuatu yang dihiasi menjadi indah oleh setan gitu. Fa idza ra'a ahadukum ra'atan fa'ajabathu falyati ahlahu. Kata Nabi, siapapun di antara kalian saat melihat wanita terus kalian merasa tertarik, maka buru-buru pulang. Datengin keluarganya, maksudnya datangi istrinya. Fa inna dzalika yaruddu ma fi nafsihi. Sebab dengan dia mendatangi wanita atau istrinya yang sah, kemudian wanita yang halal baginya untuk dijima atau untuk disetubuhi, itu kata Nabi yaruddu ma fi nafsihi. Itu bisa menolak atau mencegah hal-hal yang tidak dalam jiwanya. Itu hal yang wajar. Wanita menjadi sosok makhluk Allah yang sangat menggoda sekali gitu ya. Dari tampilan fisiknya, dari keindahan wajahnya. Makanya kata Nabi, obat yang paling manjur saat kita melihat wanita di jalan, di luar rumah, kecantikannya kok lebih cantik dari pasangan kita, buru-buru pulang ke rumah. Karena apa yang istrimu punya, apa yang istri kita miliki itu sama sebenarnya dengan apa yang ada di wanita tersebut. Itu salah satu obat yang paling manjur kata Nabi SAW. Jadi kalau ngelihat seorang wanita yang menakjubkan, buru-buru pulang. Sebab apa yang ada di rumah juga sama dengan apa yang kamu lihat sesungguhnya atau hakikatnya yang kau takjub ketika melihat wanita di luar. Fa fi hadzal hadits iddatu fawaid. Kata Ibnu Qayyim dalam hadis tadi ada beberapa faidah. Minha, yang pertama al-irsyadu ila tasalli 'anil matlub bi jinsihi. Kama yaqumu at-ta'am maqama at-ta'am wa thawb maqama thawb. Ini ada petunjuk dari Nabi cara menangkal gitu ya. Cara menangkal tuh harus yang setara dengan semisal gitu. Kalau syahwat sedang bergejolak, maka yang harus ditangkal juga harus ditunaikan syahwat tersebut. Contoh tadi ketika melihat wanita di jalan, di luar rumah, kemudian kok sangat menakjubkan, maka obatnya itu nggak ada yang lain kecuali untuk menyalurkannya ke jalan yang halal, yaitu dengan menyetubuhi pasangan yang sahnya, istrinya itu sebagai solusi. Karena sesuai, ini solusinya ini. Kata Ibnu Qayyim sebagaimana makanan dengan makanan, pakaian dengan pakaian gitu. Harus semisal. Maka itu yang dikatakan Ibnu Qayyim menjadi salah satu poin faidah dari hadis tersebut. Yang kedua, al-amru bimudawatil i'jabil mar'ah al-murith li syahwatiha bi anfa al-adwiyah wa huwa qada'u watarihi min ahlihi wa dzalika yanqudhu syahwatahu laha. Perintah dari Nabi untuk segera mengobati keta ketertarikan seseorang kepada wanita yang lain. Dengan cara apa? Dengan menyalurkan syahwatnya kepada istrinya. Itu nggak ada cara lain memang. Harus begitu kata Nabi, maaf kata Ibnu Qayyim rahimahullah.
Wa hadza kama arsyadal mutahabbaini ila nikah. Itu sebagaimana Rasul perintahkan, tidak ada obat yang paling manjur di antara dua orang yang saling mencintai kecuali menikah. Maka tidak juga ada obat yang manjur saat orang syahwatnya bergejolak kecuali dengan menuntaskan syahwatnya di tempat yang halal, di tempat yang memang Allah halalkan. Kama fi Sunan Ibnu Majah, dan sebagaimana dalam kitab Sunan Ibnu Majah marfu'an, lam yura lil mutahabbaini mithlun nikah. Tidak ada solusi bagi orang yang saling mencintai, dua orang yang saling mencintai melainkan pernikahan. Fanikahul ma'syuqati huwa dawa'ul 'ishqi alladhi ja'alahu Allahu dawa'ahu syar'an wa qadran. Maka menikahi wanita yang dicintai itu, yang dipengenin, yang disukai itu adalah obat untuk mengobati al-'ishq, ketertarikan jiwa. Dan itu yang Allah telah takdirkan dan Allah telah tetapkan baik secara syar'i atau secara takdir. Artinya, seorang laki-laki menginginkan perempuan, cara yang paling benar kata Nabi ya menikahinya. Tidak ada solusi lain kecuali dengan menikah. Tidak ada solusi lain kecuali dengan menikahinya. Wa bihi tadawa Daud sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi Daud melakukan demikian. Walam yartakib nabiyullahi muharraman. Nabi Allah seluruhnya tidak ada yang pernah berbuat keharaman, sesuatu yang haram. Wa inna ma tazawwajal mar'ah wa dhammaha ila nisa'ihi li mahabbatihi laha. Para nabi juga menikah. Mereka memiliki ketertarikan karena manusia juga, ketertarikan kepada lawan jenisnya, dan mereka selesaikan itu semua dengan pernikahan. Wa kana taubatuhu bihasabi manzilatihi 'inda Allah wa 'uluwi martabati wa la yaliku bina al-mazidu 'ala hadha. Wa amma qissatu Zainab binti Jahsh. Ini ada kisah Zainab binti Jahsh yang akhirnya jadi istri Nabi. Itu kan sebelum menikah dengan Zaid, ya. Yang ini salah satu nama yang disebut oleh Quran, yaitu Zaid ibn Harithah radhiyallahu anhu dan Zainab binti Jahsh. Fa Zaidun kana qad azama atau azima ala talaqiha wa lam tuwafiquhu. Wa kana yastashiru an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi firaqiha. Zaid bin Harithah bermusyawarah kepada Nabi SAW minta pendapat bagaimana ia harus menceraikan istrinya yang bernama Zainab bintu Jahash. Wa huwa ya'muruhu bi imsakiha. Sedangkan Nabi memerintahkan untuk tetap jaga rumah tangga kalian. Jangan sampai bercerai. Fa'alima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu mufariquha wa labud. Ya. Tapi Nabi SAW juga melihat kayaknya ini harus berpisah nih antara Zaid bin Harithah dengan Zainab binti Jahsh. Bukan yang satu nggak baik, yang satu lagi baik gitu, enggak. Nanti kita antum bisa cari bagaimana kisah atau tadabur yang bisa diambil dari perceraian antara Zainab binti Jahsh dengan Zaid ibn Harithah radhiyallahu anhuma. Bukan karena yang satu baik, yang satu nggak baik. Tidak, dua-duanya orang baik, tapi dua-dua orang baik ini nggak mesti harus bersama ternyata pada akhirnya. Fa'akhfa fi nafsihi an yatazawwajaha idza faraqaha Zaid. Kemudian Nabi menyembunyikan itu. Nabi sampai pengen menikahi Zainab kalau nanti jadi pisah sama Zaid bin Harithah. Wa khasyiya muqalatan nas anna Rasulullah tazawwaja zawjata ibnihi. Kemudian Nabi takut menjadi cibiran orang kalau Nabi menikahi bekas istri anaknya, karena Zaid bin Thabit itu kan dulu adalah Zaid bin Harithah adalah mantan anak angkatnya Nabi sebelum datang atau turun larangan adopsi anak gitu ya, tabanni. Fa innahu kana qad tabanna Zaidan qabla nubuwah tadi kan. Sebelum kenabian Rasul menjadikan Zaid sebagai anak angkatnya. Warabbu ta'ala yuridu an yashra' syar'an 'amman fihi masalihil ibadi. Falamma talaqaha Zaid wa inqadat 'iddatuha minhu arsalahu ilaiha yakhtubuha li nafsihi. Setelah Zainab binti Jahsh dicerai oleh Zaid bin Harithah, kemudian masa iddahnya sudah lewat,
Rasul mengutus Zaid untuk apa namanya, mengkhitbah Zainab untuk diri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faja'a Zaidun wastadbara al-bab bi dhahrihi wa 'azzumat fi sadrihi lamma dzakaraha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Zainab, siapa yang melamar? Ternyata Nabi yang melamar itu. Fanadaha min wara'il bab, ya Zainab. Kemudian Zaid memanggil Zainab binti Jahsh. Wahai Zainab, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melamarmu. Faqalat ma ana bisani'atin syai'an hatta u'amar rabbi. Apa yang aku telah lakukan sampai aku mendapatkan kemuliaan seperti ini. Wa qamat ila mihrabiha. Kemudian Zainab binti Jahsh ini pergi menuju mihrabnya fasallat. Kemudian beliau salat. Fatawallahu azza wa nikaha in rasulihi bi nafsihi wa aqdin. Yang menikahkan langsung itu Allah. Ya. Ini nanti ayatnya dalam surat Al-Ahzab ayat 37. Singkatnya, antara Zainab binti Jahsh akhirnya dinikahi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan itu dinikahi langsung oleh Allah dari langit ketujuh di atas sana. Allah berfirman, "Falamma qada Zaidun minha wataran zawwajnakaha." Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li waqtihi fadakhala 'alaiha fakanat tafkharu 'ala nisa'in nabi sallallahu alaihi wasallam bidzalik wa taqul antunna zawwajakunna ahalikun wa zawwajani Allahu min fawqi sab'i samawat. Ya salam. Setiap istri Nabi punya kelebihan atas istri yang lain. Sampai-sampai Zainab binti Jahsh punya kebanggaan diri sendiri. Kata Zainab mengatakan kepada istri-istri Nabi yang lain, kalian kalian menjadi istri Nabi itu kira-kira gini. Kalian menjadi istri Nabi itu karena kalian dinikahin sama keluarga kalian. Kalau saya langsung sama Allah dari langit ketujuh. Masya Allah. Masing-masing punya kelebihan gitu. Masing-masing punya sesuatu yang dibanggakan dalam diri mereka. Fahadi kisatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma'a Zainab. Zainab binti Jahsh. Nanti kan istri Nabi ada dua namanya Zainab. Zainab binti Jahsh sama Zainab binti Khuzaimah radhiyallahu anhum. Wala raiba anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana qad hubbiba ilaihi nisa. Tidak diragukan lagi Nabi itu telah dibuat tertarik kepada wanita dan itu fitrah. Nabi kita itu mencintai wanita, bahkan nanti dalam sebuah hadis dilihat. Kama fi sahih min hadithi Anas bin Malik anhu sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasul bersabda, "Hubbiba ilayya min dunyakum an-nisa'i wat-thib." Aku dibuat cinta dari urusan dunia kalian itu beberapa hal, yaitu wanita dan wewangian. Jadi wajar, itu fitrah. Laki-laki itu menyukai wanita, itu fitrah. Laki-laki menyukai parfum, laki-laki menyukai wewangian, itu fitrah. Bahkan itu fitrah yang Nabi SAW sabdakan. Wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Dan Allah jadikan salat sebagai yang sangat menenangkan bagi pandangan mataku. Hadza lafdzul hadits la ma yarwihi ba'duhum hubbiba ilayya min dunyakum thalath. Kata Ibnu Qayyim itu lafaz hadis yang benar tuh yang atas. Tidak seperti yang diriwayatkan sebagian orang, teksnya hubbiba ilayya min dunyakum thalath. Baik. Zad al-Imam Ahmad fi kitab az-Zuhud. Al-Imam Ahmad dalam kitab beliau Az-Zuhud fi hadzal hadits asbiru 'ala at-ta'ami wasyarab wala asbiru anhun. Jadi hadis tambahan yang di atas itu, aku bisa sabar dari menahan makan dan minum, tapi aku tidak bisa menahan tentang wanita. Gitu. Artinya apa? Wanita itu memang menarik, semenarik itu. Buktinya kalau kita nggak makan, nggak minum bagi yang sudah bersuami gitu ya. Maaf, bagi yang sudah beristri, mungkin bisa tahan, tapi kalau sudah syahwat yang satu itu, dia tidak bisa ditahan. Makanya itulah bagaimana agama kita ini bukan menghalang-halangi, tapi mengatur. Mengatur dari yang sesuatu yang halal menjadi haram menjadi halal. Diatur. Syahwat itu nggak bisa dibendung. Syahwat itu yang bisa adalah dialihkan dan diarahkan. Waqad hasadahu a'da'ullahi al-yahud 'ala dzalik faqalu ma hammuhu ila nikah. Dulu para orang-orang Yahudi itu menuduh Nabi itu Muhammad itu
Yang ada di otaknya dia hanya nikah, 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 kawin, kawin, kawin aja itu. Karena istri Nabi banyak, gitu ya. Kemudian Allah yang langsung membalas. Allah yang langsung mengkanter. Allah yang langsung membalas mereka dan membela nabinya. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 54. Am yahsudunan nasa ala ma atahumullahu min fadlih. Faqad atayna ala Ibrahim al-kitab wal hikmah wa atainahum mulkan azima. Apa yang menjadikan mereka itu hasad, iri atas apa yang telah Allah berikan kepada orang-orang yang Allah berikan, Allah pilih, Allah kehendaki. Sebab keluarga Ibrahim telah diberikan Alkitab dan Al-Hikmah wa atainahum mulkan azim. Artinya, kalian wahai orang-orang Yahudi yang menuduh Muhammad itu hanya nikah, 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 kawin, kawin aja, kalian itu karena kalian hasad. Padahal kalian menghasadkan sesuatu yang itu Allah telah berikan kemuliaannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza Khalilullah Ibrahim imam al-hunafa kana indahu Sarah ajmal nisa'il alamin wa ahabba Hajar wa tasarra biha. Itu Ibrahim Khalilullah. Gelarnya Khalilullah. Allah jadikan ia mencintai Sarah. Yang itu Sarah menjadi wanita tercantik di zamannya. Ajmalun nisa'il alamin. Kemudian Nabi Ibrahim juga menikahi Hajar, ibunda Nabi Ismail alaihissalam. Wa hadza Daud, ini Nabi Daud. Lihat nih, nabi-nabi itu menikah. Nabi-nabi itu mencintai wanita. Karena fitrah dari Allah, bawaannya, defaultnya penciptaan itu seperti itu. Wa hadza Daud kana indahu tis'atun wa tis'una imra'atan, masyaallah. Nabi Daud punya 99 istri. Fa ahabbatil kal mar'ah wa tazawwaja biha fa kammalal mi'ah. Masyaallah. Bahkan sampai 100 istrinya, ya salam. Masya Allah ya. Wahada Sulaiman ibnuhu, nih Nabi Sulaiman, anaknya Nabi Daud. Kana yatufu fil lailah ala tis'ina imra'atan. Nabi Sulaiman itu menggilir istri-istrinya 90 orang setiap malam. Masya Allah. Ini enggak terlarang. Ini nabi-nabi Allah yang mustahil mereka melakukan pelanggaran. Mustahil mereka jatuh kepada sesuatu yang haram, mustahil. Tapi lihat bagaimana Allah menceritakan kepada kita atau mengisyaratkan kepada kita bahwa mereka, para nabi, orang soleh pun menyukai wanita. Tapi pastinya tidak ada solusi yang pas melainkan menikahi wanita tersebut. Waqad su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ahabbin nasi ilaih. Qala Aisyah. Rasul pernah ditanya, "Ya Rasulullah, siapa orang yang paling kau cintai?" Beliau menjawab Aisyah. Wa qala an Khadijah. Nabi pernah berkata tentang istri pertama beliau, yaitu Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, ibunda kita, ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, "Inni ruziqtu hubbaha, ya Allah. Aku ini dengan Khadijah, aku ini sudah diberikan rezeki atau aku dilimpahkan rezeki untuk mencintai Khadijah. Gimana saya nggak bisa gimana saya harus melupakan kecintaan saya kepada Khadijah radhiyallahu anha. Fa mahabbatun nisa min kamalin insan. Wa qala Ibnu Abbas khairu hadhil ummah aktsaruha nisaan." Ya salam. Mencintai wanita itu min kamalil insan, dari salah satu sifat sempurnanya manusia, laki-laki khususnya. Bahkan Abdullah bin Abbas menyatakan khairu hadhil ummah aktsaruha nisaan. Yang paling baik ya, itu yang paling banyak istrinya. Masya Allah, Masya Allah. Wa qad dzakara al-Imam Ahmad anna Abdullah bin Umar waqa fi sahmihi yawma jalawla jariyatun ka'anna unuqaha ibriq fiddah. Qala Abdullah, "Amma sabartu an qabbaltuha wan nasu yanzurun." Abdullah bin Umar yang kita tahu ahli ibadah itu, kalau sama perempuan, dia ada jariyah, ada budak itu, budak perempuan, dia bilang enggak sabar saya untuk menikmati, ya, menyetubuhi, ya itulah. Abdullah bin Umar yang kita tahu ahli ibadah itu, Masya Allah. Tapi untuk wanita, dan itu yang halal baginya juga, itu dia nggak sabar, nggak bisa menahan.
Wa bihadzal ihtajja al-Imam Ahmad al-jawaz al-istimta' min al-musabbiyah qabla al-istibra' bighairi al-waqt. Ini hukum fikih dan lain sebagainya. Baik, ada sebuah kisah, waqad syafa'a an-nabiyyu li'asyiqin, ya. Tapi insyaallah ini akan kita bahas di pertemuan yang akan datang insyaallah. Kita cukupkan sampai sini. Aku lu tasmaun. Insyaallah kita akan lanjut di pertemuan yang akan datang, di episode yang akan datang masih dalam pasal yang sama tentang kecintaan yang Allah takdirkan atau Allah berikan kepada kecintaan seorang hamba kepada wanita. Dan itu tidak terlarang selagi kecintaan itu dibangun di atas sesuatu yang halal. Wallahu taala alam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa matabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.